Aduh, aduh. Ya udah sama Dominic tuh. Dominic bilang Yesus punya Tuhan tuh Bang WK tuh. Apa? Dominik Yesus bilang punya Yesus Tuhan. Yesus punya Tuhan. Oh, kalau kalau gua itu gua bisa jelasin. Mau bilang punya Tuhan dan nggak punya Tuhan Halo, bisa Sei. dijelasin. Sei, selamat pagi. Halo, halo, Sei, halo, halo bang. kecil kali suaranya, bro. Say, gitu caranya. Halo bang. Iya bang Dom, salah manggilnya tuh. Say itu bang, Halo, bukan say. halo Say, gitu. Halo Say, gitu. Bang Dom manggilnya Say, kagak Ada nyaut apa dia Bang say? Dom. Naik ke atas say. Ah, gitu. Kabur ya kan. Banyak di PI biasa itu. Halo Beb. Halo Say. Segitu Ju, halo, selamat malam. Segitu Ju. Metra, Hai Dominik, ya, gimana kabarmu dek? sehat. Kau bawa-bawa anak gadis orang tiap malam si Mawar ini, ngapa nak kau bawa-bawa? Dicariin dia sama Anak mak gadis bapaknya. gak tuh aku bang? Ya, ini Metra So pasti tahu Islam. nih Metra. So tahu makanya bener. Aku ganti Dominik. Ini Nah, kau janda orang nih kau bawa-bawa naik ada-ada aja kerjaan kau. Ini pasti Islam ini Metra ini. Iya kan Dom? Islam itu selalu apapun WK pasti kau perempuan juga. dulu dibahas. Apa lah otak kau si WK nggak berotak kau ini bawa-bawa perempuan tengah malam. Eh, Dicariin no sama mak bapaknya. eh. udah, itu aja. Iya, tentu kau ini ada-ada aja Cari katanya. tulang nadimu dulu ke kuburan kalau udah itu. Islam. Kalau nggak selengki, ngamuk. Pasti gitu aja. Ngomongnya janda juga bang. Yang ada janda banyak kan di Islam. Iya loh. Bahkan lihat aja yang di VT itu loh. Bangga itu perempuan-perempuan Islam jadi jendes. Sah katanya. Tapi Bayu tadi tuh banyak lucunya loh di awal-awal dia, Bang Wek. Ingat gak? yang yang dia bawa hadis itu ya ampun. Jiwa itu. Terus dia nanya, aku kira pertanyaannya yang polemik lah ya. Rupanya pertanyaannya tuh biasa aja gitu. Ya, makanya dia nolaknya sulit. Kayak tadi kata akan aja berat kali loh dia mau nolak itu. Iya. Yang penting Udah. ngomong aja udah. Tapi respect lah ya buat Bayu lah ya. Walaupun dia nyerocos mulu. Saya sangat menghargai lah orang-orang Islam yang naik di komal saya guys. Ya gimana pun kan mereka merelakan harga dirinya untuk dipermalukan di sini. Betul. Jadi kita nggak boleh sepele sama pengorbanannya. Bayangin aja kalau anak cucunya nyaksiin dia kayak gitu blow on di atas komal. Kan malu. Wih, kakek gua tuh malu tuh di sekolah. Iya. Selain itu gini Bang Dominic ya, gue paling demen orang-orang seperti itu tuh. Kenapa? Nabinya sendiri dihina, dilecehkan, dibilang buta huruf. Nggak, ya Qurannya dihina, nggak dipercaya, nabinya pun dihina. Itu kelakuan-kelakuan Islam itu. Ya, Makanya jangan mereka kan- marah sama kita. Mereka marah sama kita kenapa?
kita nggak boleh hina nabi sama Allahnya karena itu adalah hak mereka untuk melakukan itu. Betul. Iya. Kalau kita lakuin itu, mereka ngapain coba? Iya, nganggur mereka. Nganggur. Tuh. Jadi harus dimengerti aja lah. Biarin mereka yang hina ajarannya. Iya, bahkan Jibril pun ikut-ikut menghina loh, Bang. Iya. Nggak percaya Jibril itu menghina Allahnya. Percaya nggak, Bang? Menghina Kalau di gimana? dalam Islam nggak ajaran Islam itu ku percaya semua. Islamnya kadang yang nggak percaya. Jibril kan wahyu itu kan dibawakan oleh Jibril, ya toh. Kemudian disampaikan kepada bagindanya, dihina Allahnya. Itu Allah minjem duit. Oh iya. Orang kaya katanya Allah maha punya, maha ini tempat bergantung. Masa dibilang minjem duit itu? Gimana sih ya? Ya, Roxy, malam. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Silakan, Pak. Ada yang mau disampaikan? Mau bertanya Pak, bisa? Bapak Islam apa Kristen? Islam Kristen. Saya orang Batak Pak. Islam Kristen gimana sih? Kambing, kambing. Ini kalau bukan RT 6 kan ya, ditanya Islam apa Kristen, saya orang Batak. Jangan gitu lah. Saya kan Mohon maaf ya Pak Roxy ya. Ya tenang ya, yang Sabar ya. bermarga Batak mohon dimaklumi. Inilah Iya, kalau saya kan- jadi Islam. Bapak tanya tadi kan Islam apa Kristen. Itu pertanyaan apa sih Pak? Agamanya maksudnya Pak. Oh, keyakinan. Iya. Kalau Gitu kalau dong tadi Bapak ngomongnya. jawabnya Batak itu nyambung nggak kira-kira Pak? Apa? Jangan gitu guys, jangan gitu. Kasihan. Iya. Bang Abu Nawas sudah benar, udah sepil ini kalau nggak ada ini. Lanjut. Pertanyaan jawaban Bang Rocky udah luar biasa. Lanjut Bang Rocky. Gimana Iya. Pak Roxy? Agamanya apa Pak Roxy? Iya, saya bingung ini. Kenapa Pak? Yang tahu Pegangan surga Pak, itu, pegangan. yang tahu surga itu sebenarnya ajaran yang mana sih? Ya Bapak agamanya apa dulu? Imannya apa dulu? Ya kalau saya, keyakinan saya kepada Yesus. Berarti Kristen toh? Oh ya, kalau di Indonesia sih butuh agama ya, Kristen ya. Astaga. Lo Kristen itu ya udah Kak, bukan agama. Kristen itu kan pengikut Kristus. Ya keyakinan ya. Ya apa yang mau Bapak tanya silakan Pak. Iya, saya bingung. Yang pertama menemukan surga itu siapa sih? Surga itu bahasa Sanskerta Pak. Yang diambil dari kata Swarga. Swarga loka. swarga. Iya Pak. Kebetulan Dalam Sanskerta bahasa. itu tempat saya Pak. Bahasa Yang apa itu menemu- aslinya? Yang menemukan- Sanskerta. Kalau bahasa Jawanya Sangsekerto. Oh, Apa meneh? Sabar Pak Eso. Kali itu nggak sama apa loh. aku jadi bingung ini. Kita Iya, ojo bingung, wis dijawab. Bahasa Jadi itu bahasa Sanskerta itu ini- bahasa Jawa wis, kalau kamu nggak ngerti. Ya apalagi Yang Pak Roxy. bahasa ini kan banyak ya kan. Ada bahasa kubu, bahasa pedalaman banyak. Jadi bermacam-macam bahasa ini. Iya, terus apa yang mau Bapak tanya?
Saya mau tanya, Sanskerta itu disahkan Sah Pak, atau gimana, Pak? Kerajaan Mataram. Oh, berawalnya dari Kerajaan Mataram. Ya, wis ben padha edane Bang Dominik. Oh, berarti Kerajaan Mataram yang diakui ya. Ada lagi Pak yang mau ditanya Pak? Ya, rajanya mau tahu nggak siapa namanya? Siapa? Ya, si Singa Dominik Manggaraja. Banyak lagi raja. Raja bukan Iya, hanya dia memang dia aja. raja. Tuh. Banyak raja ap- lagi. Apalagi Pak? Raja Pailida. Bapak udah makan malam belum tadi Pak Roxy? Udah makan malam belum Bapak tadi? Amin, puji Tuhan. Sudah. Oh syukurlah. Gimana kabar Bapak? Sehat Pak? Amin, puji Tuhan. Keluarga sehat Pak? Puji Tuhan. Mantap. Ya mantap. Udah pagi kok keluyuran Pak, nggak domelin sama istri Pak. Oh, Habis bukannya main itu, Bang. belum bisa tidur. Belum bisa tidur aja. Iya Pak. Oh gitu. Pak Roxy mungkin pengen ngobrol ya Pak sama kita-kita ya? Atau gimana? Ya bisalah berdiskusi, bertukar pikiran itu kan penting daripada digenggam di dalam pikiran nanti jadi stres, stroke kan. Jadi datangnya Jangan Jangan Pak. tukaran Pak, nggak mau aku tukaran Pak. Itu Pak, itu kalau tukeran sama Bang WK Pak, Bang WK itu pikirannya banyak jandanya. Mau Pak? Woi, itu bukan bertukar pikiran namanya. Atau pikiran dengan saya Pak? Saya banyak mikirin utang Pak. Mau Pak? Ditukar. Kok utang mending dipikirin? masing-masing aja lah dengan pikirannya masing-masing, yang nggak usah tukaran lah ya. Lebih aman kayaknya. Utang itu nggak dipikirin, Pak. Saya lagi mikirin pinjol ini Pak. Mau satu kerja. Nanti Anda mikir pinjol. Astaga. Kalau utang itu nggak dipikirin, Pak. Tetapi utang itu jangan dipikirin, tetapi ditambah usaha. Bisa cari utangan Pak saya Pak. Kalau dipikirin nanti Bapak stres, bisa nggak sakit. Udah Pak, saya cari usaha Pak. Cari usaha utangan lagi Pak. Ya berusaha lagi, hidup ini kan berusaha. Pak Eso jangkrik ini. Ya kan hidup ini kan perlu usaha ya kan. Pak Iya, Roxy, Pak Roxy jangan terlalu serius ya. Kita memang suka bercanda gitu loh. Enggak lah. Nah namanya anak-anak tua ya biasa-biasa aja. Iya, iya. Iya. Kita cuman satu Pak yang serius Pak. Kalau hidup itu serius itu cepat tua katanya. Apa tuh? Iya. Diseriusin pun hidup ini bukan milik kita. Oh iya, hidup ini adalah kesempatan Pak. Bukan. Pak, Ada lagunya loh itu. Hidup Pak, ini. itu milik kita Pak. Menurut Ada. Ahmad Albar itu Pak. Hidup ini Coba, Itu milik rumah kita, kita. rumah kita bukan Rumah hidup kita. kita. Bukan rumah kita itu. Begini. Coba saya tanya Bapak sekalian. Hidup ini milik Bapak enggak? Pak, ada Ibu Mawar, nggak semuanya Bapak Pak. Iya. Ada Enggak. Mbak Mawar. Hidup ini Bapak yang nentuin apa Tuhan? Saya Pak. Adalah kesembuhan. Aduh. Istriku bang, hidup ini istriku bang. Nah istri Bang Abuna, iya betul saya setuju ini. Bisa digantung aku bang. Hidup ini Pak. bukan milik kita. Hidup kita ini milik Tuhan. Ini bang Roxy ada istri nggak sih? Bang Roxy udah punya istri belum? Bang Roxy, Udah.
Bang Roksi udah Sudah punya istri? anak, Pak? Sudah punya anak? Kalau anak banyak, Kencang juga Kalau Bapak ya? istri? ya anak orang kan anak kita juga. Iya kan? Coba Iya, kalau iya. kita mengajari anak-anak di sekolah, Asik. kan anak-anak kita Karena juga. anak orang anaknya bapak, saya jadi anaknya bapak ya, Pak. Ya kalau Minta duit dong, bapak mau kan gitu. Pak minta duit dong. Kan Kak Mawar minta uang sama Bapak Roksi ini. begini loh, kan Yesus juga murid Yesus Mau kan dong jadi berkata, anak bapak. dengar, murid Yesus kan berkata, Tuhan, Tuhan, ya, itu ayah dan ibumu dan saudaramu datang. Bukan, saudaraku adalah yang mendengar. Kan itu semua saudara ya dan ibu-ibunya. Masa Betul. kalian nggak bisa minta Saudara, begitu? Pak, bukan anak, Pak. Tadi kan anak orang kan anak Bapak juga. Iya, kita juga itu. Ya udah, karena kita sudah dengar Bapak di sini, pinjam 100 lah Pak, saudara. 100. Saya 500 ya, Pak. Guru. Bapak ini guru kayaknya. Dia bilang kan anak-anak di sekolah ya anak dia kan. Ya iyalah, anak kita lah. Ya, Pak Roksi, Pak Roksi, ini rahasia ya, jangan ngomong-ngomong Pak. Tetangga saya Pak di Pekalongan, ya, dia bilang, kamu anak-anakmu, 50 cewek itu hamil. Bukan, begini dong. Dalam pemikiran kita ini, kalau kita memang ajaran Kristen, benar-benar ajaran Kristen, kita kan mengajarkan kasih. Betul Pak. Jadi Maafin kita- teman-teman saya ya Pak ya. Maafin teman-teman saya ya. Memang Jadi mereka suka kita- bercanda Pak. Jadi kita nggak bisa prinsip jadi pribadi gitu. Maksudnya gimana itu Pak? Ya kasih, bagaimana cara kamu mengasihi orang lain kalau Ya. orang lain itu tidak kau anggap sebagai milikmu gitu. Oh, dengan cara Tuhan Yesus saya biasanya Pak. Dengan cara ku tegur dan ku hajar. Tuh, Kak Mawar. Ya, Bagaimana jadi Pak mengasihi cara- dikasih Pak Roksi, Kak Mawar itu miliknya Pak Roksi. Ngeri Jadi kali bagaimana aku ini. Ngeri Coba ini saya udah. kasih satu pertanyaan. Adalah seorang perampok. Nah, Dia kabur ke rumah bapak. itu bukan pertanyaan Pak. Itu Bapak menceritakan. Hingga apa tindakan Itu bapak? bukan pertanyaan. Itu cerita Pak. Saya bertanya. Pak, Kalian sabar lah guys. Pak. Sabar. Ini masih prolog dong. Masih bro. Oh, masih prolog ya? Oh iya, iya. Bukan Sorry, prolog sorry. Bang WK. Lanjut. Kata pengantar. Oh, ya udah. Silakan lanjut Bang Ya. Roksi, lanjut. Nggak ada Islam. Moten Iya. pun jadi ya. Garap juga ini kelakuan. Orang tua lu kerjain juga lu. Makanya Pak Roksi. Terlalu kritis sekali pemikirannya. Ya, Pak Roksi. Pak ya. Jangan berat-berat Pak. Saya baru keluar dari rumah sakit jiwa baru 3 hari Pak. Nanti kalau dengar Bapak bisa masuk lagi saya nih Pak. Iya Pak, orang sakit nggak memerlukan obat. Ya. Iya. Orang sehat nggak Ya, gimana? memerlukan obat. Ya lanjut Pak. Apa yang mau ditanya tadi gimana? Ya bagaimana Bapak menanggapi istilahnya ada perampok masuk ke rumah Bapak? Ya dilapor polisi lah Pak. Ditegur, diusir. Ditegur, diusir. Ya. Dilarang Pak. Jadi bagaimana Bapak mendapatkan kasihnya di situ? Masa diliatin? Kasihnya di mana? Gimana Pak? Kasihnya di mana di situ? Lokasi itu kan Pak. Nih. Kasih Ada perampok suruh ngasih Bang Dominik. Pusing nggak lo? Sebentar lagi Bang Dominik masuk rumah sakit jiwa ini. Ini Oten mau mualaf ini pertanyaannya pertanyaan Islam banget. Bukan.
Iya Pak, gini Pak. Jadi pikirannya kayak gitu, masa nggak bisa berpikir? Iya Pak Roksi, saya jawab ya. Kali ini saya nggak bisa berpikir, Pak. Jujur, Pak. Ya, saya jawab. Bentar ya Bang, Selamat kuburannya. malam. Malam Bang, bentar ya Bang kuburannya, di-mute dulu ya. Gini Pak Roksi, ketika kita mengasihi orang lain, termasuk maling itu, kita juga harus peduli Pak kepada dia. Apa bentuk kepedulian kita dengan tidak membiarkan dia berbuat jahat seperti itu? Iya, tindakannya apa? Ya kan dia merampok tadi Bapak bilang. Nah, dia datang ke rumahmu untuk minta pertolongan. Tindakan kamu bagaimana? Ya itu bukan merampok Pak, kalau minta datang minta tolong. Itu bukan merampok Pak. Oh, maksudnya ini kali Bang Dom, Ya, maksudnya ini assalamualaikum dirampok, dulu dirampok gitu, kali Pak. ya? Bang, Pak Rosti Datang dirampok merampok. kali maksudnya. Dengar dulu, Makanya dengar, simak baik-baik. Nah, perampok apa orang minta tolong? Oh, perampok Oke, minta perampok. pertolongan, perlindungan dari kamu datang ke rumahmu. Oh, ini Islami. Ini Islami bener ini. Oke, lanjut, dapat. Terus, Untuk berbohong itu, Bang. Tindakan Bapak bagaimana? ya jadi ada nih seorang perampok, dia dikejar, larilah dia kan ke rumah saya minta tolong. Pak, saya mau sembunyi, minta tolong seperti itu dia toh. Betul? Ya, siapa kamu? Saya perampok, Pak. Oh, gitu. Ya udah, Datang ke jawabannya rumah, minta perlindungan bagaimana tindakan Sebentar, kamu? Pak. Datanya Ya. kan begini, Pak. Tok dulu, Bang. Tok. Ya. Siapa Anda? Saya perampok. Kenapa? Minta tolong. Nah, gitu. Kenapa minta tolong? Saya diuber-uber warga. Begitu ya, Pak ya? Nah, terus apa tindakan Bapak bagaimana? Ya, tindakan saya, Pak ya. Kan ini pendapat, semua boleh memberikan pendapat ya. Dari saya dulu ya, Bang Dominik ya. Maaf. Kalau dari saya, oh kamu perampok, minta tolong. Saya ambil panci, Pak. Saya keplak kepalanya, Pak. Itu pendapat saya, Pak. Ya, Bang WK silahkan. Ya, ku terima Pak. Kan dia lari, dia lagi dikejar massa ini ceritanya kan. Ku terima, ku lindungi, ku telepon polisi. Itu aja Pak. biar ditangkap. Iya. Pak, Biar dilaporkan yang berhak polisi. mengadili, iya yang berhak mengadili, ya ulul amri kan. Ya, sudah. Bang Abu Nawas, pendapatnya gimana tuh perampoknya? Kalau aku gini ya, waktu dia dikejar itu kan, dia datang, aku lihat dulu, ya kan. Kalau dia satu, aku terima masuk, ya, masuk Pak. Karena orang kejar, jadi sementara mereka nanti menghilang, yuk kita main catur dulu. Kalau sendirian tuh, nah nanti aku lihat dulu. Panjang juga ini, bukan ngejawab ini. Iya, kan kita nggak Iya, tahu makanya berapa jumlahnya kan, dilanjut ini. kan nggak tahu Iya, berapa nggak jumlahnya apa-apa Pak kan WK, ini ya pendapat, Bang. Kalau Rampok yang kita lihat minta dulu, tolong. kita lihat dulu kalau dia berdua, berarti ada 3 sama aku kan, kita nyanyi dulu, ya kan, nyanyi aja kita di dalam bertiga. Ya, memuji Tuhan, baca Iya. firman ya, Bang ya. Nah kalau dia ngerampoknya ternyata 4-5 orang nih, sampai dalam, yuk kita cari lagi rumah yang lain, kita rame-rame ngerampok gitu. Pak. Gitu Oke. Pak. Itu Jadi tergantung pendapatnya Bang orangnya Abu juga. Nawas. Ya, itu Nah, pendapat sekarang saya. kita minta pendapat dari seorang wanita. Ternyata ini wanita cantik, kulitnya mulus, kedatangan perampok. Nah, sikapnya gimana? Kebetulan wanita masih single, perampoknya ganteng. Nah, silakan Kak Mawar. Saya ajak main game, pas servis perampoknya main Mobile Legend.
Dia hero apa? Waduh, berat diajak main. Dia Langsung hero diajak apa? main, Ya, bro. saya kebetulan Berat user ini, juga. bro. Kebetulan aku user tank. Ya, dia user apa gitu kan? Gitu aja, ajak main Mobile Legend ya kan? Jadi ini datang ke rumah yang berbeda-beda dengan sifat yang berbeda-beda, Pak Roksi. Nah, sekarang ke Pak Dominik. Gimana nih? Ya kalau saya Pak, kalau saya pasti melaporkan polisi Pak. Karena tindakan yang dia lakukan itu harus ditindak. Itu bukan berarti kita tidak mengasihi dia. Justru kalau kita membiarkan dia kabur, lolos, lalu di tempat lain dia ketangkap, dia bisa dimasan, dia bisa kehilangan nyawanya. Kalau saya laporkan polisi, dia ditangkap, dia diadili di penjara, ya harapannya setelah dia di penjara dia bisa mengalami perubahan. Dan ini juga ada dasar Alkitabnya Pak. Roma 13 ayat 1 dikatakan tiap-tiap orang harus tunduk, ya harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Nah, pemerintah kita kan ada aturan. Kita harus ikut aturan pemerintah. Seperti itu, Pak. Gitu, Pak Roksi. Serius amat bang jawabnya. Jadi begini loh. Jadi tindakan yang pertama itu yang kita lakukan adalah mengamankan dia dan bertanya, mengapa engkau melakukan hal itu? Bener saya tadi ngajak main catur dulu kalau gitu. Bertanya, kenapa dia? Iya, sambil main catur nanya. Iya, aku salah ya. Aku salah. Salah, Waduh. Bang Servis sudah salah. Tanya dulu Masa dia. dipukul pakai panci? Tanya dulu penjelasannya. Ya, mana tahu ada kekurangan atau dia istilahnya Pak, nggak ada alasan untuk berbuat jahat, kulit-kulitnya Pak. dari dia dulu. Pak Roksi, jangan karena gini loh Pak Roksi, Dengar tidak dulu. dibenarkan. Iya, Bapak itu cara berpikirnya itu, sorry ya Pak, salah. Tidak dibenarkan karena orang itu susah lalu boleh merampok. Bukan itu solusinya, Pak. Saya tahu, tapi kan tindakan kita yang pertama kan saya bilang. Tindakan kita adalah bertanya. Kan kita tahu sebab dan akibatnya. Baru kita bilang, ya Bapak saya amankan, tetapi hukum tetap berjalan. Kan gitu. Kasih tepuk tangan dong. Ah, benar gua berarti. Ya hukum tetap berjalan. Pak, Tetapi apa kan- hadiahnya ini, Pak? Bingung aku. Yang benar hadiahnya apa ini? Jadi anaknya Pak Roksi. Jam 100. Dapat warisan deh ya. Oh, sini ada tamu nih. Kuburan terbang nih. Ya semua ya. Pamitin. Iya, Pak. Ya Pak Rosi. Oh iya, Pak Roksi. Ya, saya Hati-hati Pak. Pak ya. Ya. Tamu nih, sampean ono Halo. ae begitu. Kuburan berjalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Agamanya apa, Bang? Islam. Oke, ada yang mau disampaikan? Saya Islam ingin sih, bertanya tentang tema di atas saja. Nabi Muhammad suka sama istri orang. Masalahnya di mana ada datanya itu kalau Nabi Muhammad suka sama istri orang? oh, betul Pak. Bukan Said, bukan orang berarti itu. Betul Pak. Ya. Ya? Itu Pak. Sudah itu. Yang itu aja, yang Pak, bikin pertanyaannya. Ah? Itu aja aja, Pak. pertanyaannya. Iya, pertanyaan saya kan tertulis di atas kalau Nabi Muhammad suka sama istri orang. Istri orang ini kan berstatus masih bersuami. Betul. Nah, jadi pertanyaannya di mana datanya tertulis kalau Nabi Muhammad suka sama istri orang? Waduh, aku udah matiin laptop pula. Tak tengok dulu di HP ini ya Pak, ada nggak tafsirnya?
Iya. Kalau ada kasih lihat. Ada, Bang Weka ada Pak. nggak, Bang Weka? Ada. Al-Asap 37. Iya, Iya. 37. Masjid At-Tabari. Ada. Ayatnya aja dulu lah, nggak usah langsung tafsir lah. Oh iya, boleh. Kita bermain-main di ayatnya. Boleh. Ini saya tampilin ya Pak ya. Ya, ayatnya aja. Kan di situ ada Iya, yang lanjutkan. disembunyikan kan. Sembunyikan di dalam hati itu. Ini Pak. Bapak bisa baca Pak? Saya pintar bahasa Arab, sama anunya saja. Artinya itu. Oh. Ini ya Pak. Dan ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang dinyatakan Allah kepadamu. Dan engkau takut kepada manusia padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid mengakhiri keperluannya dengan istrinya, kami nikahkan engkau dengan Zainab agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak angkat mereka. Dan apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya dan ketetapannya Allah itu pasti terjadi. Seperti itu, Pak. Terus di mana tertulis di situ kalau Nabi Muhammad menikahi istri orang? Di situ kan tidak ada tertulis. Loh itu Said. Istri Said dinikahi Muhammad itu Pak. Zainab. Di mana? Tidak ada tertulis di situ bahwa Nabi Muhammad menikahi istri orang. Kan tidak tertulis di situ. Kita kan sama-sama pintar membaca bahasa Indonesia ini. Nabi Muhammad suka sama istri orang temanya Pak. Nah, Iya, istri terus di orang mana tertulis yang Bapak buka tadi itu? Di situ tidak ada tertulis bahwa Muhammad suka sama istri orang. Tidak ada tertulis di situ yang Bapak buka tadi itu. Iya, makanya baca baik-baik. Di situ Iya. di situ dikatakan Nabi menyembunyikan di dalam hatinya apa yang akan dinyatakan Allah. Apa Nah, di itu yang situ- disembunyikan Nabi di dalam hatinya? Makanya kita pahami antara menyembunyikan dengan Ya, suka. Pak. Saya Kan lagi sudah bukain, Pak. jelas. Menyembunyikan dan suka itu sangat berbeda. Anak SD aja tahu mana yang Iya, saya menyembunyikan, tanya apa yang mana yang disembunyikan? suka. Apa yang bisa kita sembunyikan di dalam hati? Yang disembunyikan itu ya berbagai-bagai macam. Seperti saya ingin mencuri, seperti yang kurang bahas tadi, merampok. Minta Nah, tolong berarti sama. keinginan kan? Iya, saya tahu Ah, berkeinginan. Tapi oke. masalahnya, Bapak langsung lari ke situ bahwa Belum, sabar Muhammad. pelan-pelan, makanya baca ayatnya pelan-pelan. Ya Ketika masalahnya, Pak. Astaga, pelan-pelan. Iya, Iya, dengar saya baca ayatnya dulu, ya. Dikatakan Nabi menyembunyikan keinginan di dalam hatinya kan. Nah, apa keinginannya itu? nah terus Nah, keinginan itu dikatakan sama Allah lagi di kalimat berikutnya akan dinyatakan oleh Allah. Karena kenapa? Karena Nabi takut kepada manusia, makanya Allah sendiri yang akan menyatakan itu kan, keinginannya terus? itu kan. nah, Nah, Allah apa akan yang dinyatakan? Ya, menyatakan kalimat- apa? Apa yang dinyatakan? Apa yang terjadi setelah itu? Terus apa yang dinyatakan oleh Allah di situ tadi itu apa? Apa dia apa? Kami nikahkan engkau dengan Zainab. Nah, apa Artinya dia menyebut? keinginan Nabi sebelumnya apa? Allah kan tidak menyatakan bahwa engkau Muhammad berkeinginan. Loh, yang saya tanya keinginan Muhammad sebelumnya apa? Kan yang dinyatakan ini adalah Allah mengawinkan dia dengan Zainab. Berarti keinginannya sebelumnya apa?
Tidak tahu? Udah aku kasih tahu dia Bang Wek ya. Aku udah Boleh. Udah mentok sih kalau udah kayak gitu. aku ini Pak, ini tafsir At-Tabari ya. Jilidnya yang ke-21 di halaman 143 terkait surah Langsung buka aja. ya. Ini ya Pak terkait Al-Ahzab ayat 37 tadi ya. Bapak bisa lihat Pak? Oke. Oke. Allah berfirman kepada Nabi sebagai teguran beliau, ingatlah wahai Muhammad, ketika kamu berkata kepada orang yang diberi nikmat oleh Allah berupa hidayah, dan engkau beri nikmat berupa kemerdekaan, yaitu Zaid bin Harits, maula Rasulullah. Maula itu artinya anak angkat. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Perhatikan Pak. Hal ini karena Zainab binti Yazid terlihat oleh Rasulullah sehingga beliau tertarik kepadanya, padahal ia terikat dengan pernikahan maulanya. Nah, itu keinginannya yang dalam hati, Pak. Tahu nggak Bapak kenapa Nabi itu bisa suka sama Zainab? Kita baca selanjutnya. Waduh. Kita baca. Waduh. Pak ngamuk, Pak ngamuk. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata, Nabi SAW telah menikahkan Zaid binti Harits dengan Zainab, anak pamannya. Lalu pada suatu hari, Rasulullah keluar untuk menemui Zaid. Di pintu rumah Zaid terpasang tirai dari bulu. Lalu angin meniup tirai tersebut sehingga terbuka, dan waktu itu Zainab sedang membuka cadar sehingga timbul rasa kagum di hati Nabi kepada istri orang ini Pak. Waduh. Iya, oke, lanjutkan, nanti saya terangkan. Lanjutkan. Apa Oke, yang sudah selesai. Oke, saya lanjutin. Nih ya, Anda tadi sudah selesai itu belum? ya saya selesaikan ya. Ini kan tadi Nabi kan Oke, lanjutkan. ya, ini kan Nabi tertarik kepadanya padahal ia terikat dengan pernikahan maulanya. Maksudnya masih terikat pernikahan, beliau sudah suka kan? Di dalam hati saya lanjutin dulu Pak. Di dalam hati saya lanjutkan. Kan dari tadi saya bilang lanjutkan. Timbul rasa tidak suka terhadap perasaan yang terbesit di dalam hati Nabi, sehingga ia ingin menceraikan istrinya. Lalu ia mengadukan hal ini kepada Rasulullah. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tahanlah terus istrimu, ini ayat Quran. Padahal Rasulullah ingin agar Zaid binti Harits menceraikannya sehingga beliau bisa menikahinya. Dan bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dan menjalankan kewajibanmu terhadap istrimu. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan nyatakan. Maksudnya, perhatikan Pak, maksudnya kamu Muhammad menyembunyikan di dalam hatimu harapan agar Zaid binti Harits menceraikan istrinya agar kamu bisa menikahinya Pak. Waduh. Jadi sudah selesai. Ya, silakan. Oke, yang pertama-tama Nabi Muhammad adalah manusia seperti kita, hanya dia punya kelebihan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Yang bilang Muhammad bukan manusia siapa? Kita juga tahu Pak. Nabi iya, itu makanya kan saya sudah bilang, saya mau jelaskan. silakan. Bapak kan sudah bicara panjang lebar tadi, masa giliran saya bicara ndak bisa? Oh, silakan. Nabi Muhammad adalah manusia biasa seperti kita, dia punya kelebihan. Nah, manusia sudah jelas punya keinginan. Makanya Nabi Muhammad tertulis di situ bahwa dia punya keinginan. Nah, di saat itu juga dia dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad. Tidak seperti agama-agama lain ini yang sudah Kan jelas-jelas. itu poinnya, Pak. Poinnya ini Iya, Pak, saya poinnya jelaskan, itu Mas. tulisan Apa di sih? atas. Gini Pak, itu tulisan yang Bapak tadi mau permasalahkan tuh, tulisan yang di atas, itu benar nggak berarti? Hah? Tulisan yang di atas tuh, benar nggak berarti? Kan saya sudah bilang tadi, namanya manusia pasti punya Iya, keinginan. benar atau enggak? Berarti benar nggak suka sama istri orang? Iya, namanya manusia pasti benar lah. Mantap. Ya udah Terus Bapak apa yang- ngapain tadi Jujur, nanya kasih tepuk marah-marah. tangan. Bukan marah-marah. Ya Terus? kan udah setuju, Kan tadi sepakat kan kita Bapak- berarti sama kan? Tadi kan Bapak naik langsung nanya, saya mau nanya itu tulisan di itu, ya kan? Terus udah dikasih Saya- jawaban. Iya, saya salah baca tadi ya. Saya baca tadi itu kan pertama istri orang. Ya, jujur Bapak ini udah jujur. Hah? Emang Zaid bukan orang, Pak. Coba pahami saya punya penjelasan kan. Muhammad itu kan manusia, manusia punya keinginan. Dan di saat itu juga dia dapat teguran. Aku, Bapak yang ganteng gini loh. Temanya itu Nabi Moh suka sama istri orang. Saya sudah buktikan dan terbukti apa tidak? Itu dulu deh. Kan saya sudah jelaskan tadi, namanya manusia punya keinginan. Ya berarti kan nggak salah temanya kan Pak? Ya memang nggak salah. Atau Yowes. saya bantu, Pak Kubur, saya bantu. Sudah selesai. Boleh? Enggak, boleh saya bantu Pak Kubur? Silakan Bang Kak Hudson. Iya, gini. Karena Nabi Muhammad itu kalau di dalam Islam itu mendapat hak yang lebih di antara semuanya. Betul. Jadi itu nggak bisa dibantah siapapun. Jadi dia siapapun yang diingininya itu diperbolehkan oleh Allah sendiri. Begitu Betul. Bang Kubur. Betul. Kalau dia suka sama istri orang, maka suaminya wajib menceraikannya untuk Nabi Muhammad. Betul. Ada datanya. Betul. Itu salah, tidak Loh, enggak. begitu, Bos. Bang Udah, Kubur saya kamu buka. pernah baca nggak ayatnya? Jangankan suka, Nabi ngelihat aja udah langsung harus diceraiin itu. Di mana siapa yang pernah di mana datanya bahwa ada manusia yang itu si menceraikan Zaid demi Nabi? Kan Di mana katanya tadi datanya? gini Bang Kubur, apa kata Allah? Apa yang sudah ku halalkan jangan kau haramkan. Jadi barang siapapun istri yang kau inginkan, boleh kau itu gaulin. Itu kata Allah. Di mana datanya? Jangan Baik, asal bunyi. bentar saya ambil datanya Buka ya. data. Iya bentar, kamu sabar ya. Takutnya Bang Dom, kamu naikin cerai mereka juga dulu sama di atas, suami Bang Dom. gara-gara Nabi. Gimana Pak Hudson? Pak Hudson. Di mana Pak Kubur? Takutnya Sagi ini cerai sama suaminya kalau dia udah punya suami gara-gara Gini, Nabi. di Al-Hajab 50, Anda cek dulu. Buka data, buka langsung Oke, buka baik, aja. saya bukakan. Al-Hajab 50. Sabar ya. Iya. Iya, Bawek, itu halaman berapa sih yang Qurtubi? Yang ada yang bisa bukain kah? Al-Hajab 50. Tunggu, Atau saya aja. buka dari kitab itu. bisa saya bantu Kak. Saya bantu ya. Nggak hafal soalnya kalau halaman-halaman. Oh, Kakak udah buka ya? Iya. Diperbesar lah. Iya sabar Pak, mbok sabar toh Pak. Itu, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau ceraikan, mas kawinnya, dan hamba cahaya
yang kau miliki dari apa aja yang engkau peroleh dalam peperangan dan dianugerahkan Allah untukmu, katanya. Demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Pokoknya kau baca sampai ke bawah. Di situ Allah menghalalkan semua wanita karena Muhammad diberi hak istimewa. Oke, pertanyaannya, apakah wanita itu punya suami? Ya harus diceraikan dulu kalau mau Di menikahi. mana tertulis di situ bahwa Allah Itu tadi Ah, ini saya kasih Pak, ini saya kasih ya. apa kamu pintar membaca di situ kan tidak ada tertulis. Iya, ini mau dikasih Pak. tenang, kamu ada Di situ semua kan ayatnya. tertulis kalau Iya, Tuhan menghalalkan semua wanita. Pak. Ini ya. Ini Itu saya tunjukin. Ini tafsir Qurtubi jilid 14. Buka aja, iya buka aja langsung saja buka. Sabar dong Pak. Nah, Jangan marah-marah. sebenarnya Al-Hajab 50 ini sudah semuanya sama. Karena di situ pokoknya barang siapa yang ingin dinikahi Nabi, dan itu kekhususan bagimu untuk orang-orang mukmin. Kalian boleh menghibahkan diri. ih, begonya kau tinggi-tinggi sekolah tapi Iya, bego. iya kau baca Al-Hajab 50 itu secara itu, secara penuh, biar kau paham. Ini Kau ya, yang Pak. nggak sekolah, kau bilang orang nggak sekolah. Ini hal-hal yang Kami apa yang tertulis? Ah, iya ini mau dibaca toh Pak. Sabar toh. Boleh toh? Ini kan Baca. ini keistimewaan Nabi. Perhatikan nomor 10 ya Pak ya. Ah, Apabila mata beliau tergerak pada seorang wanita, maka suami wajib, perhatikan ya Pak, wajib mentalak istrinya untuk beliau. Iya, sama dengan Dan ini, Nabi sama dengan malah Al-Hajab ini. Perempuan menikahi mukminah manapun. wanita tersebut. Nah, perhatikan ini. Ibnu Arabi berkata, beginilah yang dikatakan oleh Imam Al-Harami. Penjelasan tersebut cocok dan sudah banyak disebutkan oleh para ulama, yaitu cerita Zaid dan istrinya. Jadi apabila Nabi tergerak kepada seorang perempuan, maka suaminya wajib, Pak. Maka suaminya wajib oke, sudah. kalau istrinya untuk beliau. Gini Bang Dominik, itu sama dengan Al-Hajab ini. Kan dikatakan di sini. Dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, jika Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, maka boleh baginya. Jadi sudah. Ya sudah. Pertanyaannya, siapa nama wanita atau suami yang mentalak istrinya demi Nabi? Kok itu tadi Zaid Zaid. dengan Zainab. Itu kan cuma tertulis. Astaga. Astaga, di situ kan Para cuma ulamanya tertulis. Ini Begini Pak ya, Zaid. dengar. Kan istrinya. saya sudah bagi waktu untuk membaca itu kitab kan. Nah, Giliran saya dong. silakan. Di situ kan tertulis Tuhan menghalalkan segala wanita, ya kan? Nah, pertanyaan saya, adakah suami yang mentalak atau langsung Itu menceraikan istrinya? Zaid. Si Zaid tadi, Kan udah Pak. dibacain Pak kisahnya si Si Zaid, Zaid. si Zaid apa menceraikan istrinya? Tidak kan? Diceraikan. Zaid diceraikan, Pak. Diceraikan. Nah, langsung Kalau nggak diceraikan gimana bisa dikawinin? langsung menikah dengan Muhammad. Iya. Iya, Di dinikahkannya bakal mana ada ngarang aja Nah, kalian. Loh, Zaid. Makanya diceraikannya istrinya biar dinikahi oleh Nabi Muhammad. Muhammad nikahi. Iya, Pak. Astagfirullah. Nikahin menantu. Lihat datanya coba. Ini nih. Nikahin menantu. Iya, Pak. Di dalam hati Zaid timbul rasa tidak suka terhadap perasaan yang terbesit di dalam hati Nabi, sehingga ia ingin menceraikan Zainab binti Dia Jahsy. ingin bukan di situ dia ingin. Astaga, pintar baca kan di situ. kan Bahkan tertulis dia bibinya ingin. sendiri menghibahkan diri untuk ini. Nabi. Dia ingin. Loh, dia Bedakan ingin ini. makanya si Zaid menceraikan Menceraikannya, istrinya. Pak.
Ini loh Di Pak mana ayat. menceraikan? Di mana kata Baca bang, menceraikan? baca balik Ya. bang. Maka tak kala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, Nah, kami kawinkan kamu dengan dia supaya nah, tidak ada keberatan. Langsung dikawini Pak. Bahkan nikahnya tahu nggak Bapak? Di dalam tafsir Ibnu Katsir, tanpa mahar, tanpa tanpa saksi, saksi, tanpa wali. Allah sendiri yang menikahkan. Itu saya tahu. Mau saya kasih lagi datanya? Ya Bapak Mana? tahu kisah ininya juga, kisah perkawinannya. Datanya Zainab lagi aja. sholat langsung dihajar tuh. Mana datanya? Oh ini serius loh. Iya, iya. Ini ya Pak, tafsir Ibnu Katsir ya, kita buka. Al-Ahzab 37. Nih, al-watar artinya keperluan hajat, yakni setelah Zaid dan selesai dari keperluan dengan istrinya lalu yang menceraikan, maka kami kawinkan kamu dengan Zainab. Dan yang mengawinkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab adalah Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Dengan kata lain, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi dan memerintahkan kepadanya agar mengawini Zainab tanpa wali, tanpa akad, tanpa mahar, dan tanpa saksi manusia, melainkan semua ditangani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang kau bilang Pak? Udah jelas Hah? kan? Itu kan sudah cerai, wajar aja dinikahi Kan karena sudah cerai. tadi kau bilang siapa suami yang menceraikan? Diceraikan nggak? Sekarang Diceraikan nggak? wajar. Dikawinkan nggak? Dikawinin langsung nggak? Sekarang udah dikasih datanya, ya wajar lah kan udah cerai. Karena suaminya itu bodoh, baru dilirik istrinya sudah cemburuan. Loh, suaminya nggak cemburu, justru suaminya menyerahkan. Kok aneh kau? Kan hukumnya wajib, Pak. Pak, hukumnya kan wajib. Yang salah Said gitu. Iya, katanya Jahit Gimana cemburu. Justru ceritanya ini? Jahit Yang nggak salah cemburu, Bang malah Weka, diserahkan. yang salah si Allah karena ngizinin. Dia korban loh, Pak. Kasihan Zaid, Pak. Ngapain mau kasihan kalau dia bodoh baru dilirik sedikit sudah langsung Ya ceraikan udah, istrinya yang kan salah bego. bukan itu, yang salah Allahmu. Mukmin Pak, orang mukmin yang istrinya dilihat Nabi aja wajib menceraikan. Said ini Itu perintah taat. Allah. Itu perintah Allah Pak Kurban. Pak Kubur, bukan Pak Kubur, korban. Oh iya, oh, salah kubur ya. Maaf. Bisa kayak Saya tadi maksudnya mau bilang itu korban Pak Kubur. Si Zaid itu korban dari si Allah yang kasih peraturan. Kalau Nabi ngelirik, lepasin istrimu, ceraikan. Karena Nabi mau Berarti kawinin. Allah udah tahu kalau suami istri itu sudah ndak sejalan, jadi diceraikan aja. Dari Ngapain mana mau nggak apa? sejalan? Ngaco aja kau tuh. Kau tuh nggak pernah belajar kau. Sebenarnya agama kamu orang ini apa sih? Loh, saya mantan Islam. Oh, jadi kamu penyembah Yesus ini. Ya iya dong, Yesus Tuhan yang benar. Di mana ayatnya? Sama kita bicara pakai data dong kalau Nggak bercerita usah Yesus. kemana-mana kau. Ini Itu udah Allahmu itu selesai kau urus belum? dulu. Udah selesai belum tentang Nabi suka sama istri orang? Oh, Lalu ketika Nabi suka, langsung diceraikan, dinikahi tanpa wali, tanpa saksi sama Muhammad. oh karena di situ kehebatan Allah karena tahu kalau suami istri sudah ndak sejalan diceraikan Kau aja. gila kau. Kau gila kau. Tadi kau nanya di mana. Sekarang kau Iya, bilang, sekarang oh udah kehebatan. tahu. Iya, makanya kita berbicara pakai Kau data tuh sekarang. pelin-pelan kau. Sekarang kita berbicara tentang Yesus bagaimana Inilah bisa? Islam boleh bertakiyah ya. Islam boleh bertakiyah. Hah? Giliran ditunjukin, Ya kan saya sudah langsung kau mengakui. bertakiyah kau. Bukan Sekarang saya mau bertausiah, tapi bertanya. bertakiyah. Saya bertanya tentang Yesus bisa enggak? Saya bawa data ini. Ya bawalah berarti datamu. Kamu udah Hah? terima kan, Pak? Kamu Ya udah udah. terima, Kak? Iya. Iya, berarti- yang penting ada datanya saya terima.
Ya Berarti udah. kamu, Saya ya kan punya kamu, sekolah juga. Yang ada, iya, makanya saya selalu, iya, iya makanya saya gantian tanya dong kata Pak. tadi. Ya gantian ngomong ya. Pertanyaannya, apakah Bapak terima bahwasanya Nabi Bapak itu penyuka istri orang? Iya. Saya terima karena dia manusia. Lucu lah belum. Ya udahlah, Bapak nanya lah apa yang mau Bapak tanya apa. Silakan. Oke. Tanya Pak. Tanya Pak. Tapi pakai data ya. Pertama saya mau tanya Izin Yesus bang, ini. bang izin, bang kubur. Bapak, Ah, bapak boleh meneladani nggak? apa? Itu suka istri orang. Saya juga suka istri orang kok. Anjay, anjay, anjay. Oh, berarti kalau Bisa-bisa saya suka sama orang. Ini kayaknya kalau agak kalau setengah gila istrimu ya. disuka orang juga harus kau ceraikan berarti. Hah? Istrimu disuka orang juga harus kau ceraiin berarti. Tergantung kalau istri mau ya ceraikan aja. Pelin pelan dia, pelin pelan. Kan simpel Itu Allah begini sudah kan. tahu itu bahwa kalian itu udah nggak bisa sama-sama, makanya dia disuka orang. Ah, pintar kamu. Udah Ya, apa makanya yang mau harus kau ketanyakan ceraiin. Bang? Tanya Sekarang Bang. giliran saya bertanya. Iya, silakan. Ayo. Emang Oke. itu sih jalan Apa yang mau keluar itu sih ketanyakan? nanya. Heeh. Saya tanya. Ini